anak-anak Ibu. Nah, Ibu doakan semoga kalian bersama ayah bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan tentunya kalian lebih semangat dan harus bersemangat lagi untuk terus belajar atau terus menuntut ilmu. Yang namanya belajar tidak harus di sekolahan. Seperti kalian saat ini, kalian bisa belajar di mana saja ya, bisa di rumah ataupun di mana aja yang sekiranya kalian bisa nyaman untuk belajar. Nah, tak lupa pula Ibu menyarankan agar kita tetap selalu, atau Ibu mengingatkan agar kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu protokol kesehatan COVID-19 ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak Ibu yang pintar, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran matematika tentang pembulatan, pengukuran, panjang, dan berat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran matematika tentang pembulatan, pengukuran, panjang, dan berat. Kita perhatikan, sebelum belajar kalian siapkan dulu alat tulisnya ya, dan tolong disimak penjelasan Ibu pada pelajaran kali ini. Di sini kita akan belajar pembulatan, pengukuran, panjang, dan berat. Nah, di sini kita harus bisa membedakan mana alat pengukuran dan mana alat untuk menimbang berat. Oke, untuk mengukur badan kita menggunakan pengukuran yang biasanya kita gunakan, bisa juga kita gunakan pakai alat ukur meteran, atau bisa juga kalau di sekolah kita bisa menggunakan penggaris ya. Selain alat ukur panjang, kita bisa mengukur berat. Nah, contohnya kalau berat kita menentukan berat badan kita. Di sini ada timbangan, ada neraca. Nah, neraca ini biasanya digunakan untuk menimbang atau digunakan oleh penjual emas untuk menimbang berat emas. Dan satuannya di sini adalah gram. Nah, ini timbangan yang dipakai untuk menimbang berat badan kita. Ya. Dan satuannya yang digunakan adalah kilogram. Nah, sedangkan di ini adalah, kalau kalian sering ke pasar berarti kalian sering menemukan timbangan yang berbentuk seperti ini. Karena timbangan seperti ini sering digunakan para penjual atau para pedagang. Yang berikutnya, nah bagaimana cara mengukur panjang menggunakan penggaris? Perhatikan bagaimana kita mengukur menggunakan penggaris. Yang pertama, di sini Ibu menggunakan contoh sendok. Ya, kita menggunakan contoh sendok. Kita letakkan sendok paling ujung, ini ujungnya, tangkainya sendok paling ujung tepat di atas angka 0. Jangan lebih ya, jangan diratakan sama penggarisnya. Kita letakkan di atas angka 0. Nah, kita lihat sekarang berapa panjang sendok, yaitu 12 cm ya. Nah, di dalam pembulatan itu kadang-kadang pengukuran panjang tidak menunjuk pada bilangan tertentu. Pembulatan, nah yang namanya pembulatan itu mencari bilangan yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Dalam pembelajaran pembulatan itu memiliki aturan ya, memiliki aturan. Yang pertama, aturan pembulatan yaitu angka di belakang koma lebih kecil dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Ingat, angka di belakang koma lebih kecil dari angka 5, maka harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Itu aturan yang pertama. Nah, untuk aturan yang kedua, angka di belakang koma lebih besar dari angka 5, maka
harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Nah, jadi angka di belakang koma kalau lebih besar dari angka yang di depannya, maka harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Nah, untuk aturan yang ketiga, yaitu angka di belakang koma itu sama dengan atau artinya sama besarnya sama yang di depan koma, maka harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Contohnya di depan koma ada angka 4, sedangkan di belakang koma ada angka 7, maka dibulatkan angka 4 menjadi angka 5. Nah, perhatikan contohnya. Nah, di sini ada pembulatan hasil pengukuran panjang. Perhatikan. Di sini ada gambar penggaris dan ada gambar pensil. Ini ada sebelah sini ada gambar garis bilangan. Untuk garis bilangan juga diawali dengan angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan di sini ujungnya adalah angka 1. Nah, untuk pensil, ujung pangkalnya diletakkan di atas angka 0. Nah, pada ujung lancipnya ada di nggak sampai di angka 5, cuma lebih 4, lebih berapa mili ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 cm lebih 8 mm. Jadi panjangnya adalah 4,8 cm, maka dibulatkan kesatuan terdekat menjadi berapa? Ya, jadi kalau dibulatkan kesatuan terdekat menjadi 5 cm karena angka 8 yang di belakang koma lebih tinggi daripada angka yang di depan koma. Nah, dari sini semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Ya. Nah, di sini ada latihan soal, ada 3 soal. 3 soal kalian bisa menjawabnya nanti ya, kalian kerjakan di buku latihan ya. Nah, semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu tentang materi pembulatan pengukuran panjang. Dan di sini ada berapa soal, tolong dikerjakan. Dan kalian harus teliti cara mengerjakannya, jangan asal mengerjakan, kalian rubah dulu. Mana yang harus kalian rubah, kalian bulatkan dulu ya. Nah, untuk pelajaran berikutnya yaitu pelajaran kedua, pembulatan hasil pengukuran berat. Ya, pengukuran berat di sini contohnya yang kita ukur apa? Berat badan kita. Nah, di sini Ibu ngasih contoh, kita menimbang berat badannya di Puskesmas Pulau Gadung, menunjukkan angka 49,7 kg. Nah, berapakah berat badan kita jika dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, 49,7 gram itu kalau dirubah itu 49 kg lebih 700 gram ya, atau 7 on bisa juga ya. 49,7 kg itu sama artinya dengan 49 kg lebih 700 gram atau 7 on ya. 49,7 kg kalau dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Menjadi 50 kg. Jadi berat badan Ira itu seberat 50 kg. Paham ya anak-anak ya? Oke. Untuk pelajaran kali ini kiranya sampai di sini ya. Semoga kalian paham semua dengan apa yang Ibu jelaskan dan bisa mempelajari dengan semaksimal mungkin. Terus semangat belajar di rumah.
Jangan sia-siakan waktu untuk belajar, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.